Belanjo ke Angso Duo, janganlah lupa memakai topi. Marilah hai kawan kita simak Seloko, podcast terkini KPPN Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali Sobat KPPN Jambi, dimanapun Anda berada. Kembali di acara podcast kita Seloko, yang merupakan podcast terbaru dari KPPN Jambi edisi kedua, di mana edisi pertama sudah kita laksanakan pada bulan Februari kalau nggak salah ya, semester 1. Jadi ini adalah suatu inovasi dari KPPN Jambi yang dinamakan Seloko, atau bisa diartikan sebagai sekilas obrolan kinerja organisasi. Samping itu juga Seloko merupakan serapan asli bahasa Provinsi Jambi, yang artinya adalah semacam petuah atau wejangan bagi dari orang tua dulu ya. Mungkin bagi anak-anak sekarang kata Seloko itu masih nggak familiar, tapi Seloko itu merupakan petuah atau wejangan yang baik kepada anak-anak atau kepada dari orang tua ke anaknya gitu. Lebih ke situ. Baiklah, untuk episode kali ini sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya di link YouTube KPPN Jambi di bawah ini ya. Jangan lupa ya, nanti dibikin ininya di bawahnya nih ya, guys ya. Baiklah, oke. Untuk episode kali ini kita akan sebentar, saya taruh gitar dulu. Kita akan berbincang tentang apa ya? Tapi sebelumnya saya akan memanggil dulu nih bintang tamu kita yang bukan bintang tamu, ini merupakan narasumber terkini ya. Sebelum ya waktu podcast pertama kan menampilkan kepala KPPN. Nah, sekarang kita akan menampilkan pejabat baru nih di KPPN Jambi. Beliau baru bergabung dengan skuad KPPN Jambi di bulan Juni. Di bulan Juni, pelantikan ASK di bulan Mei, bulan Juli di bulan Juli sudah mulai bergabung dengan kami. Tidak berlama-lama, makanya saya perkenalkan Bapak Kepala Seksi Bank KPPN Jambi, Bapak Aris Ananto. Selamat bergabung Bapak Aris. Sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Ini beliau ini merupakan kawan lama ya, kawan. Oh, saya belum perkenalkan diri ya sebenarnya di sini, tapi nggak apa-apa lah, orang-orang nggak akan tahu. Saya ini si gondrong yang kantongnya bolong. Jadi saya membawa acara di sini. Pak Aris ini sebelum di Jambi, mohon di ini dulu Pak Aris. Sebelumnya di mana, mungkin bisa menceritakan ininya dulu sebelum pindah ke sini ya. SK terakhir lah atau 2 SK terakhir lah, silakan Pak. Baik, Pak Anggit, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi malam, wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita sekalian, Sobat KPPN Jambi. Saya memang baru bergabung di KPPN Jambi sekitar 2 bulan. Kebetulan diamanahkan sebagai kepala seksi bank. Hari ini kita mungkin akan sedikit berbicara terkait dengan pembiayaan ultra mikro. Oh, ultra mikro ya kita rencana. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu nih Pak sebelum kita ke poin utama ini, karena kan jadi Sobat KPPN Jambi, beliau ini merupakan kakak kelas saya ya. Kita satu alma mater ya Pak ya. Alma mater Dari STAN, beliau lulus 2 tahun di atas saya, kemudian penempatan kita sama-sama di Medan waktu itu Pak Aris ya. Bareng-bareng kita Horas Medan. Sama-sama di Medan, terus jumpa kembali di Jambi ini setelah berapa tahun Pak? 20 tahun lebih ya kita ya nggak ketemu. Hampir ya. Kurang lebih 20 tahun ya. Kita baru. Oke, mungkin itu sedikit perkenalan dari Pak Aris ya. Pak Aris Ananto ini merupakan senior yang sudah melintang kemana-mana ya, seluruh Indonesia ini ya Pak Aris ya. Dan beliau juga lumayan ya sudah kemana-mana
3 SK eselon 4 ini Pak ya. Tapi sebelumnya kan udah pelaksana udah ke sana ke sini ya, udah berapa kali pindah. Nah, tapi ini mungkin saya menyampaikan dulu untuk di tusinya seksi bank sebagai beliau sebagai kepala seksi bank ini buat sobat KPPN Jambi biar tahu juga ya. Beliau inilah yang melakukan approval PPR ya, SP2D ya, yang menyalurkan SP2D-nya ke bank itu justru beliau. Final approval-nya SP2D dari SPM menjadi SP2D dari sobat-sobat KPPN Jambi itu justru beliau. Proses akhirnya Proses akhir untuk penyelesaian SP2D untuk disalurkan ke bank ya, penyaluran ke bank. Ada pemindah bukuan. Betul. Oke lah, mungkin tadi Pak Aris sudah kasih kisi-kisi ke kita nih, sobat KPPN Jambi ini. Ini tadi terkait ultramikro ya. Apa itu Pak yang dimaksud dengan pembiayaan ultramikro itu UMI berarti Pak ya? UMI. Ya. Singkatan yang familiar kita sebut sebagai UMI. Jadi memang UMI itu sebetulnya program pembiayaan dari pemerintah yang menyediakan fasilitas untuk modal usaha bagi pelaku usaha yang mereka belum bisa mengakses perbankan, istilahnya bankable. Mereka belum bankable karena untuk bisa pelaku usaha untuk bisa mengakses dunia perbankan otomatis memang harus ada beberapa persyaratan, kejelasan usaha, kemudian kepastian kepastian dari omset penjualannya dan lain sebagainya. Jadi memang kita di sini fokus ke ultramikro sebagai program pembiayaan yang paling rentan. Jadi kalau kita dulu kenal UMKM itu usaha menengah, mikro, kecil dan menengah. Bukan menengah kecil mikro ya. Kalau untuk UMI itu lebih kecil lagi, ultramikro. Jadi lebih yang paling rentan sampai dengan strata terbawah dari pelaku usaha. Tapi itu berarti dia untuk UMI ini berarti memiliki karakteristik yang unik ya Pak Aris ya, mungkin dengan omset berapa untuk karakteristiknya apa tuh ya, untuk ada syarat-syarat tertentu kah yang untuk betul sekali sih kalau kita pelaku usaha yang bisa mengakses pembiayaan ultramikro ini adalah mereka yang karakteristik usahanya itu memang belum mempunyai legalitas, dalam artian mereka itu belum tersertifikasi ataupun istilahnya belum ada sertifikat UMI atau tempat usahanya belum menetap, masih kayak dorong gerobak gitu ya, mungkin seperti itu ya Pak Aris ya. Sampai dengan yang itu dari mulai yang nol sampai dengan yang mereka itu untuk komoditi tempat usahanya itu mereka itu masih berganti-ganti, jadi belum tetap apakah barang yang mau diperjualbelikan ataupun itu kemudian usianya betul sekali itu mereka masih berpindah-pindah, jadi mereka memang belum fix mempunyai tempat khusus ataupun macam ruko ataupun tempat lapak tertentu. Tapi untuk yang jadi pemerintah memberikan pembiayaan ya untuk bantuan untuk ultramikro itu cara dapetinnya Pak Aris mungkin bisa mungkin bagi orang-orang kecil terutama ultramikro ini kan awam ya seperti ini kan, berarti kita harus merangkul usaha-usaha. Iya, kita memang gitu. Berusaha untuk memperluas coverage dari pembiayaan ini. Nah, cara memperolehnya itu masyarakat yang paling rentan mendapat biayaan tadi ya, bantuan dampak dari pandemi ini, terutama itu memang banyak mempengaruhi sektor usaha yang kecil, ultramikro dan kecil. Jadi untuk
penyalurnya ataupun istilahnya masyarakat yang ingin mengakses pembayaran ini wah ini perlu di nih. Kota Jambi ataupun ya di wilayah bayar kita ya di KPPN ini ada 2 penyalur pembiayaan UMI itu. Apa aja tuh, Pak? Dari Pegadaian. Satu dari Pegadaian, yang kemudian dari PNM, Permodalan Nasional Mandiri. Permodalan Nasional Mandiri. Oh, di Telanai Pak ya, kalau di sini kantor pusatnya mungkin ya. Daerah iya, situ sekitar situ ya. Memang apa? Kalau yang dari Pegadaian memang istilahnya skemanya itu memang masih menggunakan agunan. Oh, jadi itu kalau untuk mekanisme penyalurannya nih Pak ya. Kalau dengan PNM itu semacam dana bergulir. Jadi mereka apa namanya berkelompok ya, nanti untuk tanggung jawab untuk pengembaliannya itu bersifat tanggung renteng. Jadi bisa dipikul bersama oleh kelompok penerima manfaat itu. Agunannya bisa berupa apapun ya, itu pokoknya bisa diagunkan dari yang bernilai ini ya. Kalau dari Pegadaian itu berupa BPKB yang ini, dan itu juga apa istilahnya dalam artian sangat ringan bunganya ya, istilahnya dalam artian memang untuk itunya. Memang plafonnya berapa Pak dapatnya? Plafon dari itu sebetulnya sekarang sudah menjadi 20 juta. 20 juta. Oh, sebelumnya berapa? Ini naik ceritanya tahun ini. Ya, untuk tahun 2022 ini memang ada kenaikan menjadi 20 juta. Sebelumnya kita hanya 10 juta. Tapi kita juga bisa plafon itu dipengaruhi juga di kebijakan internal dari masing-masing. Karena kita melihat debitur UMI itu mereka itu memang termasuk masyarakat yang rentan, jadi tidak bisa terlalu tinggi untuk menebus. Jadi maksimalnya bisa ditentukan dibatasi ini ya. Status penyalurnya tadi PNM Pegadaian nggak ada apa semacam koperasi atau apa, nggak ada gitu, atau ada syarat tertentu untuk jadi lembaga penyalur kan? Ya betul. Kita sekarang ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada lembaga keuangan lokal untuk bisa menjadi penyalur ini, karena memang itu tadi untuk memperluas cakupan dari debitur UMI, kita sangat membutuhkan kerjasama yang istilahnya dari kearifan lokal dari masing-masing kota ataupun kabupaten, sehingga kita bisa dengan adanya perluasan penyalurnya kita bisa sasarannya makin bisa melebar bisa lebih banyak masyarakat yang rentan pelaku usaha yang rentan itu bisa mengakses dapat bantuan ya. Baik Pak. Jadi terus kalau ini Pak, peran KPPN di sini apa Pak ya? Kan ini kan penyalurannya dari PNM, Pegadaian, tadi koperasi atau yang bisa terafiliasi gitu kan. Perannya KPPN di sini kan mungkin bisa dijelaskan Pak? Kalau peran kita di KPPN ya memang mempunyai peran untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Kita melakukan monef terkait dengan ketepatan data debitur. Jadi kita ketepatan salur ceritanya, ketepatan pembiayaan. Bukan, kita membandingkan antara data yang ada dalam debitur dengan dalam SKP. Itu bulanan Pak atau triwulanan? Oh, 3 bulanan. Ya. Laporan itu kemudian laporan ya. Untuk yang semesteran kita melakukan semacam wawancara untuk mengukur nilai keekonomian debiturnya. Itu bentuknya wawancara? Ya, kita datang misalnya sebesar sampling, kita datang kepada debitur untuk mengukur nilai keekonomian debitur, sehingga kita bisa mengetahui
peningkatan ataupun istilahnya manfaat dari pembiayaan UMI ini bisa dilihat dengan mengukur manfaat ekonomi pribadinya, kan nilai keekonomian pribadinya, kemudian usahanya atau penata usaha keuangannya juga. Berarti itu salah satu kelebihan UMI juga ya, mudah dan murah gitu pembiayaan. Betul sekali. Pendampingan dari penyalur juga kan, ada pendampingan dari penyalur ya Pak ya untuk pengembangan ini mereka ya. Betul sekali. Untuk itulah spesialisasinya UMI. Karena kita di samping mendapatkan manfaat pembiayaan dari lembaga penyalur, punya kewajiban juga untuk pendampingan. Ya. Sehingga kepastian dari usaha mereka ataupun istilahnya kemanfaatan pembiayaan yang diperoleh itu bisa dipastikan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro ini. Itu kalau untuk sampai dengan saat ini Pak, realisasinya Pak untuk kondisi wilayah Kabupaten Jambi ini mungkin mencakup wilayah mana saja kah? Jumlah debiturnya udah berapa? Jumlah penyalurannya udah berapa? Ada informasinya Pak? Bisa disampaikan? Sampai dengan hari ini kita Kabupaten Jambi, wilayah Kabupaten Jambi itu menyalurkan 33 miliar sekian. 33 miliar dengan jumlah debitur Pak? Jumlah kurang lebih 7.000 wilayah Kabupaten Jambi, berarti Muaro Jambi, Batanghari dan kota. Jadi paling banyak di kota. Paling banyak di kota malah. Jadi 3 wilayah itu yang kita wilayah bayar dari Kabupaten Jambi sebagai binaan ultramikronya. Ini informasi yang sangat baru ya mungkin ya bagi sobat KPPN Jambi khususnya ya, karena memang sebelumnya ini merupakan mandatori mungkin tahun ini dijadikan mandatori untuk kita untuk dalam melakukan KPPN Jambi melakukan monef tadi Pak ya, karena ya, peran betul. KPPN memang, tadi itu ya. UMI ini kan memang program dari Kementerian Keuangan dan pendananya juga melalui PWLU dari Kementerian Keuangan, dari PIP ya, Pusat Investasi Pemerintah. Jadi memang dananya itu sebetulnya merupakan bantuan sosial juga kan, bantuan sosial berkelanjutan. Jadi memang tahun 2022 ini memang Kementerian Keuangan program unggulan itu adalah memang pemberdayaan UMKM. Salah satunya karena memang khusus untuk UMI itu karena memang penyalurnya itu dari Kementerian Keuangan di BLU PIP itu Pusat Investasi Pemerintah, sehingga kita memang concern di situ dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ke depannya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Oke, baik Pak Aris, terima kasih sekali atas informasinya. Mungkin podcast ini bisa berguna juga buat sobat-sobat KPPN Jambi ya, terutama sobat-sobat KPPN Jambi yang memiliki kenalan atau kolega atau bahkan sanak saudara bisa diklasifikasikan sebagai pelaku usaha mikro ya Pak Aris ya, dengan syarat-syarat yang mungkin kalau untuk lebih penjelasannya monggo datang ke KPPN Jambi ya Pak Aris ya, bisa kita asistensikan situ ya untuk tentunya. Baik, untuk kayaknya ngopi nggak enak Pak, dan beli minum kopinya kita Pak. Aduh ini kopi, silakan. Kita podcast kali ini disponsori ya kopi Glenda namanya ini ya. Tawa dong, kalian nggak ada yang ketawa sih. Ini sambil kalau kopi nanti kita berbusa Pak Aris. Oke lah, mungkin untuk episode kali ini barangkali Pak Aris ada closing statement sebelum kita sudahi untuk episode podcast Seloko kita hari ini, malam ini. Monggo Pak. Kita berharap dengan upaya pembiayaan UMI ini pelaku usaha mikro itu nantinya akan bisa naik kelas ataupun istilah tingkat keekonomiannya itu bisa bertambah dan kesejahteraan dalam mereka melakukan usahanya sehingga bisa bisa mengakses perbankan sehingga usahanya pun bisa lebih maju, dalam artian istilahnya sudah
terstandar dan bisa menunjang kebutuhan perekonomi untuk permodalan nanti kan bisa mengakses pembiayaan program pembiayaan pemerintah lainnya. Baik. Mungkin bisa saya rangkum usaha mikro naik kelas dan dapat mengakses pembiayaan perbankan, intinya itu ya. Kita rangkum dari seluruh pernyataan Pak Aris tadi. Oke, terima kasih Pak Aris atas informasinya untuk episode podcast hari ini ke Sobat KPPN Jambi. Demikian untuk episode kali ini. Baiklah, sampai bertemu lagi di episode podcast Seloko selanjutnya dan terima kasih. Salam Sobat KPPN Jambi. Terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPPN Jambi, jargonnya pasti. Cakep. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Yeay.